Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran 6 subtema 1 tema 2. Hari ini kita belajar mengenai bahasa Indonesia, PPKN, dan SPDP. Sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan memimpin secara Katolik, yang lain menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami bisa melanjutkan pembelajaran kami ke pembelajaran ke-6. Semoga kami bisa memahami semuanya dengan baik dan menggunakan pelajaran yang kami pelajari hari ini di kehidupan kami sehari-hari. Doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, hari ini kita belajar apa saja? Untuk bahasa Indonesianya, kita akan membaca bacaan dan menuliskan kosakata yang masih sulit, seperti itu ya. Kita akan ada bacaan, judulnya adalah Satu Pohon Untuk Berjuta Kehidupan, yang dibuat oleh Fitria Rika Arianti. Nah, kita akan baca dan juga kita akan menuliskan kosakata yang masih sulit, seperti itu. Untuk PPKN-nya, kita akan belajar mengenai jenis-jenis tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Lalu untuk SPDP, kita akan belajar mengenai lagu nasional yang mencerminkan rasa tanggung jawab. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai tangga nada diatonis mayor dan minor, nah sekarang kita akan belajar mengenai lagu nasional apa yang mencerminkan rasa tanggung jawab, seperti itu. Nah, kita akan mulai saja. Kita akan membaca bersama-sama bacaan yang judulnya Satu Pohon Untuk Berjuta Kehidupan. Silahkan dibuka LKS-nya halaman 28. Di situ ada bacaan, silahkan diperhatikan dan juga ibu baca supaya kalian bisa mengikuti, seperti itu ya. Mila pulang dari sekolah. Mila tinggal di daerah perkotaan padat penduduk. Banyak kendaraan bermotor lalu lalang di jalan raya. Suhu di kotanya cukup panas di siang hari. Sepanjang jalan menuju rumah hanya terlihat kendaraan bermotor saja. Sedikit sekali pohon yang Mila lihat. Sesampainya di rumah, hawanya sama saja dengan di jalan. Panas sampai keringat Mila mengucur deras. Ia segera ke kamar dan berganti pakaian. Setelah selesai, ia merebahkan diri di kasur sambil menikmati angin dari AC di kamarnya. Bukannya semakin dingin, malah hawanya semakin panas. Biasanya hawa di kamar Mila selalu dingin. Akhirnya Mila memutuskan untuk pergi ke dapur. Ia lalu membuat segelas es teh dan meminumnya di meja makan. Walaupun begitu, Mila masih merasakan hawa yang panas. Tiba-tiba pintu rumah terbuka. Ternyata ibu Mila telah pulang dari bekerja. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu, sapa Mila. Selamat siang. Kamu di sini tidak di kamarmu saja? Tanya ibu sambil duduk di hadapan Mila. Panas sekali, Bu, di kamar. Lebih baik di sini. Bisa minum es teh, ujar Mila sambil minum es tehnya kembali. Oh, mungkin itu efek rumah kaca, ujar ibu Mila. Mila tidak mengerti efek rumah kaca itu apa. Apa itu efek rumah kaca? Tanya Mila. Efek rumah kaca adalah peningkatan suhu di permukaan darat, laut, dan udara Efek rumah kaca adalah peningkatan suhu di permukaan daratan, lautan, dan udara bumi. Jadi hawanya di bumi semakin panas, terang ibu Mila. Mengapa efek rumah kaca bisa terjadi? Tanya Mila lagi. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya gedung dan bangunan serta kurangnya ruang terbuka hijau. Mengapa bisa begitu?
Salah satu penyebabnya adalah banyaknya gedung dan bangunan serta kurangnya ruang terbuka hijau. Mengapa bisa begitu? Karena gedung-gedung itu memantulkan panas matahari, bukan menyerap panas matahari, terang Ibu Mila. Lalu bagaimana mengatasinya? Tanya Mila lagi. Caranya bisa dengan menanam pohon. Pohon bisa membuat wilayah menjadi rindang, sehingga udara semakin sejuk dan polusi udara berkurang. Pemerintah kota sekarang sedang membuat taman supaya udara di kota ini sejuk, ujar Ibu Mila. Wah, pohon itu juga berguna ya. Ternyata untuk kebaikan kita, ujar Mila yang sekarang mengerti. Iya, banyak tangan-tangan jahil yang senang menebang pohon. Mereka tidak tahu pohon itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Satu pohon itu bisa menghidupi jutaan kehidupan. Oleh karena itu, kita semua harus menjaga alam. Coba bayangkan jika pohon-pohon terus ditebang, tentu udara akan semakin panas, tanggap Ibu Mila. Iya Bu, Mila sering melihat di televisi hutan-hutan di Indonesia itu sering ditebangi. Akibatnya daerah itu jadi kekeringan dan juga mengalami banjir dan tanah longsor, ujar Mila. Betul itu, sekarang mulai banyak orang yang peduli dengan hutan di Indonesia. Mila juga harus melestarikan alam Indonesia ya. Kamu bisa membantu dengan merawat pohon yang ada di kota ini. Pesan Ibu kepada Mila. Mila mengangguk dan berjanji akan merawat pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Mila tidak mau merasakan panasnya udara jika tidak ada pohon. Seperti itu. Nah, sekarang untuk tugasnya, tadi kalian sudah membaca mengenai satu pohon untuk berjuta kehidupan, lalu kalian catat kosakata yang belum dimengerti. Kosakata itu kata-kata. Jadi misalnya wah itu kalian belum mengerti, silahkan dicatat. Nanti kita akan belajar mengenai artinya di hari Selasa. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai jenis-jenis tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Kemajuan atau kemunduran suatu bangsa dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakatnya dalam melaksanakan tanggung jawab. Kita sebagai warga negara tentunya tidak ingin negara kita mengalami kemunduran, bukan? Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan beberapa hal dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk-bentuk sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan perwujudan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara ada sebagai berikut. Yang pertama, menjaga ketertiban dan keamanan hidup bersama. Menjaga ketertiban dan memelihara keamanan maupun ketertiban dalam lingkungan masyarakat merupakan tanggung jawab setiap individu. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat suatu peraturan untuk dipatuhi seluruh anggota masyarakat. Misalnya, melakukan kegiatan siskambling setiap malam, ronda. Jadi setiap malam itu ada ronda bergilir. Itu bisa dilakukan ketika belum pandemi ya, seperti itu. Lalu, yang kedua adalah menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, diperlukan persatuan dan kesatuan antar masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman budaya. Keberagaman tersebut dapat disatukan dengan memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Perbedaan bukanlah hal yang harus dipermasalahkan, justru menjadi alasan untuk bersatu. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Awal mula terbentuknya masyarakat adalah adanya persamaan tujuan dan budaya antar individu, meskipun memiliki perbedaan latar belakang.
Atas dasar itulah diharapkan dapat memperkuat hubungan dan meningkatkan solidaritas sosial antar masyarakat. Sikap solidaritas antar sesama anggota masyarakat harus terus ditingkatkan dengan cara mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Sikap solidaritas dalam masyarakat meliputi rasa tanggung jawab, rasa peduli, serta bisa bekerja dalam mendukung pembangunan wilayah. Dalam kehidupan sehari-hari, bentuk solidaritas yang sering kita jumpai adalah kegiatan gotong royong. Kemarin kita sudah belajar mengenai kegiatan gotong royong. Nah, sekarang dibahas lagi kalau kegiatan gotong royong adalah satu kegiatan yang mencerminkan rasa solidaritas sosial. Seperti itu ya. Yang keempat adalah menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi, ketidakadilan. Nah, setiap manusia mempunyai persamaan derajat yang harus selalu dijunjung tinggi dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Kita harus menghormati persamaan derajat untuk menghindari adanya perpecahan dalam masyarakat. Tindakan diskriminasi juga harus dihapuskan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Diskriminasi merupakan cara memperlakukan orang atau kelompok secara berbeda berdasarkan karakteristik, misalnya asal, ras, bahasa, agama, pandangan politik, kebiasaan sosial, jenis kelamin, dan usia yang berbeda. Seperti itu ya, karena beda terus diperlakukan berbeda. Itu adalah bentuk-bentuk diskriminasi. Nah, tindakan diskriminasi harus dihindari agar tidak terjadi perpecahan dalam masyarakat. Seperti itu. Kita akan belajar mengenai lagu nasional yang mencerminkan rasa tanggung jawab. Dari semua lagu nasional yang dimiliki Indonesia, terdapat beberapa lagu yang liriknya mencerminkan rasa tanggung jawab. Contohnya ada Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, Bagimu Negeri, Rayuan Pulau Kelapa, Satu Nusa Satu Bangsa, dan sebagainya. Nah, sekarang perhatikan lirik Maju Tak Gentar pada LKS halaman 31. Nah, silakan dibuka. Lalu ini Ibu putarkan lagu Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang.
Nah, untuk tugas kalian silakan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dan dibuat videonya. Seperti itu ya. Jadi kalian nyanyi di videokan. Untuk bajunya kalian bisa menggunakan baju merah putih. Seperti itu ya. Nah, setelah itu dikirimkan paling lambat hari Selasa siang sepulang sekolah. Itu. Nah, apa saja yang kita sudah pelajari hari ini? Hari ini kita sudah belajar mengenai kegunaan pohon. Lalu kita sudah belajar mengenai efek rumah kaca seperti itu. Lalu kita juga sudah belajar mengenai tanggung jawab, jenis-jenis tanggung jawab yang ada di masyarakat sebagai kita anggotanya seperti itu. Dan juga kita juga sudah belajar untuk menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Nah, untuk latihan soalnya silahkan kerjakan pembelajaran 6 halaman 32 di buku atau di LKS. Nah, itu akan diperiksa hari Rabu ketika kita mau Google Meet seperti itu ya. Nah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan untuk latihan soal yang sudah diberikan. Semangat!